Halo Tal, sorry nih telat nih datangnya. Iya nih, Mas Aji telat banget. Iya, tadi Aku udah ada sedikit nungguin macet juga. di jalan. Kamu kelihatannya kayak bingung banget sih Tal. Iya Mas, aku lagi bingung nih. Jadi tuh aku tertarik buat mulai investasi. Secara sekarang ini kan banyak ya influencer-influencer yang udah mulai investasi. Nah aku jadi tertarik Mas, kira-kira bisa cuan gak ya Mas? Iya, memang kalau kita perhatikan ya di dunia maya ya anak-anak milenials lagi getol-getolnya nih untuk mulai berinvestasi. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Udah mulai tertarik untuk mempunyai niat ya untuk berinvestasi atau belum nih Tal? Nah tertarik banget aku Mas, tapi aku masih bingung deh. Nah kalau mau mulai investasi, apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan? Jadi gini Tal, sebelum kamu mulai berinvestasi, kamu harus tahu nih caranya berinvestasi yang benar menurut Bursa Efek Indonesia atau IDX nih. Yaitu ada 3 prinsip yang penting ya untuk bagi investor pemula, yaitu ada 3P, yaitu paham, punya, dan pantau. Jadi gitu Tal, kamu ngomong-ngomong udah tahu belum 3P itu apa? Wah, aku belum pernah dengar tuh Mas, 3P. Paham, punya, pantau ya? Betul! Kalau paham, apa tuh Mas? Jadi kamu sebagai investor pemula nih ibaratnya dan teman-teman semua, ini kalau sembarang mengikuti influencer yang lagi ramai ya menggandrungi tren berinvestasi, ini juga kamu harus cermati nih, jangan asal ikut-ikutan ya influencer yang lagi mungkin lagi getol-getolnya berinvestasi, karena kalau kamu nggak bisa memilih investasi yang sebenarnya aman nih buat kamu, nanti kamu bisa terjerembab ya ke dalam investasi bodong. Maka dari itu tadi ya penting banget kamu untuk mengetahui prinsip 3P. Jadi paham, punya, dan pantau. Nah, yang pertama nih Tal, jadi kamu harus paham nih asal modalnya itu dari mana ya. Jadi kalau menurut aku sendiri nih, modal investasi itu harusnya dari dana dingin ya. Dana yang udah dikurangi dengan biaya kewajiban bulanan kamu seperti biaya makan, biaya tempat tinggal ya, biaya transportasi, biaya sosial. Nah, kalau ada sisa, nah kamu sisihkan di awal ya, jangan disisihkan di akhir bulan, nanti malahan dipakai buat biaya-biaya yang lain yang nggak jelas, yang konsumtif malah. Nah, jadi kamu cari tahu berapa anggaran kewajiban biaya bulanan kamu yang butuhkan, kemudian sisanya ada berapa. Nah, itu kamu bisa alokasikan untuk mulai berinvestasi. Seperti itu, Tal. Terus Mas, apa lagi? Nah, jadi selanjutnya kamu harus selain tadi ya kamu udah paham bagaimana dari modal kamu dari mana, kemudian juga kamu bisa menyisihkan pendapatan bulanan kamu ya untuk disisihkan menjadi dana dingin. Kamu harus juga punya tujuan investasi. Ibaratnya kamu ingin menuju sesuatu ya, menggapai sesuatu, pasti ada tujuan dan niatnya nih. Goalnya ini apa nih yang kamu ingin peroleh? Ya, jadi apakah mungkin dalam berinvestasi kamu ingin mencapai tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, tentunya juga kalau dari segi gaya investasi dan memilih investasinya itu pun juga nanti akan berbeda ya. Jadi kamu harus tahu dulu nih menetapkan tujuan investasi kamu apakah secara jangka pendek ataupun juga secara jangka panjang. Wah, menarik banget ya Mas. Kalau tentang profil risiko dan produk investasi, apa aja tuh Mas? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang profil risiko dalam berinvestasi, ini ada 4 jenis nih Tal. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah sangat konservatif. Yang kedua konservatif, yang ketiga moderat, dan yang terakhir atau yang keempat ini agresif. Jadi kalau kamu siap menanggung risiko ya sedikit, nah berarti kamu golongan yang konservatif nih. Sedangkan kalau kamu lebih ingin mempertahankan modal daripada mengejar cuan yang optimal, nah berarti kamu termasuk sangat konservatif. Ibaratnya kamu nggak mau dana investasi kamu ini berkurang sama sekali nih, tapi kalau mungkin ada pertumbuhan ya ataupun kamu dapat cuan, ini kamu juga pengen dapat seperti itu. Jadi kamu lebih ingin mengamankan modal kamu ini enggak berkurang dari risikonya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kamu mau lebih dapat return yang lebih tinggi plus berani terima risiko yang mungkin lebih besar ya, ini termasuk dalam kategori yang moderat hingga agresif. Tergantung seberapa besar profil risiko yang kamu ingin tanggung ya dalam berinvestasi. Karena balik lagi
investasi itu high risk, high return. Jadi kamu bisa memilih ya dalam arti moderasi atau level-level yang kamu cocok ya sesuai dengan pribadi diri kamu sendiri gitu. Oh gitu Mas. Nah aku tuh pengen yang returnnya bisa lebih tinggi daripada waktu aku nabung uang di bank Mas. Nah tapi aku belum tahu tuh produk investasinya ada apa aja. Nah kira-kira ada apa aja sih Mas? Nah, memang banyak berbagai macam produk nih Tal yang bisa kamu pilih ya. Nah, contohnya ada reksadana, ada investasi saham, dan juga obligasi atau surat utang, dan juga produk-produk yang lain yang bisa kamu pilih Tal. Wah, setelah dengar penjelasan dari Mas Aji nih, aku jadi makin tertarik deh untuk mulai investasi saham. Nah, gimana tuh Mas kalau punya? Ya, jadi sebelum kamu memulai berinvestasi, kamu harus punya terlebih dahulu ya produk investasinya. Jadi sebelum kamu bisa membeli sebuah produk investasi, tentunya kamu harus membuka rekening ya, rekening investasi. Nah, kalau mulai berinvestasi ya membuka rekeningnya itu kemana ya? Itu tentunya melalui perusahaan efek atau sekuritas ya. Jadi kalau misalnya kamu beli sebuah saham, kamu nggak datang ke bursa efek nih untuk membuka rekening saham ya, tapi melalui perusahaan efek ya, merupakan anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia, atau kita namanya sekuritas ya, perusahaan sekuritas. Nah, jadi mana sekuritas yang kamu pilih pastinya tentunya sekuritas yang sudah mengantongi izin oleh otoritas jasa keuangan ya, selaku regulator untuk bisa ini yang menjadi sekuritas ya atau pialang. Salah satunya juga PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang tentunya bisa teman-teman pilih ya menjadi sekuritas untuk memulai membuka rekening saham secara online. Seperti itu Tal. CGS CIMB. Emang keuntungannya apa Mas kalau investasi di sana? Nah, di sana kamu tentunya bisa mendapatkan benefit yang banyak nih Tal. Salah satunya juga kamu kalau sebagai investor pemula nih ya, yang mungkin belum tahu nih bagaimana berinvestasi saham, kamu juga bisa mendapatkan edukasi free ya, yang dilakukan secara rutin ya setiap minggu oleh tim riset, dan juga kita punya riset coverage yang punya jangkauan yang luas, dan tentunya kamu bisa belajar investasi sama tim dari Retail Research CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kalau kamu ingin mendaftar ya, kamu bisa registrasi secara online ya, membuka rekening saham secara online di CGS CIMB Sekuritas Indonesia dengan mengunjungi link atau tautan di bit.ly/CGS CIMB Register Tal. Jadi setelah kamu membuka rekening saham secara online, kamu bisa mencari tahu nih tentang cara memilih saham yang baik, dan juga ke depan mungkin kamu akan menggunakan analisa-analisa apa ya dalam berinvestasi, dan sebenarnya kamu misalnya ya nih, kamu menggunakan analisa teknikal ataupun fundamental ya, dengan mencermati prospek pertumbuhan kinerja perseroan dari segi laporan keuangannya. Kamu juga bisa menonton semua channel ya, seperti sosial media di YouTube dan juga podcast CGS CIMB Sekuritas Indonesia, yang di sini pokoknya komplit banget ya. Wah, aku jadi tertarik banget Mas buat buka rekening saham di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kalau misalkan aku udah buka RDN nih Mas, terus apa lagi Mas yang perlu diperhatiin? Nah, satu lagi nih, jadi kamu jangan lupa harus punya RDN ya Tal. Jadi RDN adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank ya, terpisah ya dari perusahaan sekuritas. Jadi sehingga uang kamu aman dan terlindungi. Seperti itu Tal. Oh, oke. Nah, jadi satu lagi nih yang harus kamu lakukan ya, yaitu yang namanya diversifikasi portofolio. Misalnya kamu punya saham nih beberapa sektor ya. Jadi tujuannya adalah kalau misalnya ada suatu kerugian ya, ataupun koreksi nih di satu sektor, kamu masih punya pengaman ya, atau sektor lain nih masih bisa hijau nih ya, atau masih nggak ikut rugi nih, dibandingkan mungkin kalau kamu naruh investasi saham ini cuma di satu sektor atau di satu keranjang aja nih. Oke Mas, aku udah ngerti tuh tentang punya dan paham ya Mas. Terus yang terakhir tadi apa tuh Mas? Pantau! Iya pantau. Nah kalau pantau apa tuh Mas? Ya, jadi kamu harus juga nih, selain tadi kamu udah paham dan juga tadi kamu udah punya, nanti ya kamu membuka rekening saham nanti secara online di
perusahaan sekuritas yang pilihan kamu nih, nah kamu harus pantau nih saham yang kamu punya ya, atau investasi yang kamu punya dengan memonitoring portofolio kamu secara berkala seperti itu. Jadi bisa melalui platform online trading, karena kan sekarang udah zamannya itu udah digital ya, apa-apa itu hanya sebatas di genggaman tangan kita. Jadi semua apa-apa gampang nih untuk kita monitoring nih, seperti kita nih ya. Nah, misalnya nih ketika kamu sudah memiliki beberapa saham yang ingin kamu investasikan secara jangka panjang nih seperti itu. Jadi kamu harus memantau secara berkala nih apakah masih oke apa enggak seperti itu. Jadi tetap yang namanya investasi kembali lagi ya, ada risiko dan kerugiannya ya. Dan tentunya kalau mungkin dalam berinvestasi kamu juga tadi memantau secara fundamental dan teknikalnya. Hal ini digunakan untuk apa? Supaya kamu tentunya bisa memonitoring ya return dari investasi kamu. Jadi misalnya dari nanti kamu sudah berinvestasi sembari belajar tentang analisa teknikal, terus juga mempelajari kinerja perusahaan dari fundamentalnya. Nah, hal ini juga bisa membantu kamu nih dari untuk memonitoring ya kinerja investasi yang kamu lakukan. Jadi ibaratnya kalau kamu bisa melihat ya operasional perseroan itu terganggu apa enggak nih di masa depan, kamu bisa merubah nih portofolionya mungkin ke saham yang sekarang lagi menarik atau yang seperti apa gitu, yang masih punya prospek positif lah di masa depan. Tentunya kita melihat harus punya prospek yang berkesinambungan ya, yang tentunya yang langgeng ya. Jadi nggak hanya hari ini cuan gede tapi tahun-tahun ke depan malah boncos seperti itu. Yang jangan kita lakukan ya. Nah, satu hal terakhir yang nggak kalah penting nih Tal, yaitu kamu juga bisa ya memantau portofolio kamu ya secara berkala melalui online platform trading dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya aku sangat favorit banget deh berinvestasi di CGS-CIMB karena juga bisa memantau ya secara real time ya, secara online nih. Saat ini juga ini aku bisa memantau pergerakan return investasi aku. Jadi so far aku nggak khawatir nih terkait jadi mungkin naik turunnya investasi yang kita lakukan ya. Jadi oleh karena itu sebelum kamu berinvestasi, kamu tadi pastikan ya, tentukan bagaimana gaya berinvestasi kamu ya. Apakah kamu cenderung secara jangka pendek atau short term, ataupun juga secara jangka panjang ya, atau long term. Seperti itu Tal. Oh, oke Mas. Kalau aku investasi sebagian untuk short term, tapi aku investasi lagi untuk long term, bisa nggak sih Mas? Jadi kalau investasi untuk short term, aku bisa pantau analisa teknikalnya. Nah, kalau untuk long term, aku pantau analisa fundamentalnya. Itu bisa nggak Mas? Iya, betul banget Tal. Jadi sebenarnya ini tergantung dengan profil kamu nih. Apakah kamu suka investasi yang jangka pendek atau jangka panjang? Itu preferensi aja sih. Jadi mungkin kalau kamu getol ya tiap menit ataupun tiap jam itu pengen terus ngecek website e-trade ya, atau platform online e-trade dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin itu kamu tergolong investor yang lebih cenderung ke long term atau jangka pendek. Ataupun kalau misalnya mungkin kamu sibuk nih ya, nggak sempat untuk mantau tiap hari ataupun tiap waktu ya investasi kamu. Nah, mungkin kamu lebih cocok untuk menjadi investor yang long term atau lebih jangka panjang. Nah, itu tinggal kamu pilih sendiri nih, apa ya preferensi dalam berinvestasi kamu yang mana seperti itu. Nah, kalau kamu misalnya masih ragu nih ya, kamu bisa ikuti kelas-kelas nasabah, ini khusus nasabah ya dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, yang dilakukan secara rutin ya setiap minggu. Tentunya ini bisa untuk relevan ya bagi investor yang masih newbie, pemula, ataupun yang sudah advance. Pokoknya berinvestasi di CGS-CIMB ini tentunya kamu bisa belajar banyak hal nih ya, dan tentunya ini gratis khusus untuk nasabah. Oke deh Mas Haji, sekarang aku makin yakin deh buat mulai investasi saham, apalagi investasi saham di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, karena aku udah ngerti tentang 3P, paham, punya, dan pantau. Nah, sip, mantep banget tuh Tal. Jadi jangan lupa ya untuk ajak saudara kamu, kerabat kamu, orang-orang terkasih yang ada di sekitar kamu untuk bisa bareng-bareng mulai berinvestasi saham bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, untuk mereka bisa mewujudkan impian mereka ya, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang, dengan berinvestasi saham secara rutin ya sejak dini dan juga konsisten seperti itu. Nah, kapan lagi kalau nggak dari sekarang? Yuk, saatnya mulai berinvestasi sejak dini bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Minum dulu yuk. Iya Mas.